Assalamualaikum sahabat muslim. Apakah kalian pernah mendengar kalau ternyata ada seorang wanita yang pernah menolak lamaran baginda Muhammad SAW? Dikisahkan Nabi Muhammad SAW sebelum berjumpa dengan Khadijah radhiyallahu anhum pernah mengungkapkan perasaan cintanya kepada seorang perempuan bernama Fakhitah binti Abu Thalib. Tapi saat itu beliau belum diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhitah lahir pada tahun 576 Masehi. Ia adalah perempuan keturunan Bani Hashim, putri dari paman Rasulullah SAW dan juga kakak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Lamarannya ditolak secara halus oleh pamannya Abu Thalib. Saat itu, Hubairah dari suku Bani Makhzum sudah melamar Fakhitah terlebih dahulu. Abu Thalib secara halus menolak lamaran Nabi Muhammad dengan alasan bahwa suku Bani Makhzum sebelumnya telah menikahkan anak perempuannya dengan Bani Hashim. Dia juga mengatakan bahwa orang yang telah bermurah hati harus dihargai dengan sikap yang sama. Nabi Muhammad tidak kecewa dengan alasan pamannya. Perkataan Abu Thalib tersebut dimaknai oleh Nabi Muhammad dengan sopan dan kemudian menerima keputusan tersebut dengan baik. Hubungan Rasulullah dengan Abu Thalib masih sangat erat. Sejak kecil, Nabi Muhammad yatim piatu. Ayah Abu Thalib, Abdul Muthalib, kemudian mengasuh Muhammad SAW hingga wafatnya. Abdul Muthalib sempat berwasiat kepada Abu Thalib agar merawat cucunya itu sepeninggalan dirinya. Selanjutnya, Abu Thalib kemudian mengasuh Muhammad, meskipun dalam keadaan miskin dan banyak anak. Kasih sayang dan perlindungan Abu Thalib tidak berkurang sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai risalah kenabian datang. Fakhitah memang cinta pertama Nabi Muhammad. Namun ia tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi oleh Nabi. Beberapa waktu setelah itu, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Dari hasil pernikahannya dengan Hubairah bin Amr al-Makhzumi al-Quraisy, Fakhitah memiliki 4 orang anak. Setelah menikah dan punya anak, Fakhitah dikenal dengan sebutan Ummu Hani. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Pada peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah tahun 630 Masehi, suami Fakhitah melarikan diri dari Mekah. Ia tidak mau memeluk Islam sampai akhir hayatnya dan dia meninggal tanpa memeluk Islam. Ummu Hani mengasuh anak-anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW melamar Ummu Hani lagi agar anak-anaknya memiliki ayah. Wahai Rasulullah, saya mencintaimu melebihi mata dan telingaku. Akan tetapi, bukankah hak seorang suami itu besar? Saya khawatir jika saya menerima engkau sebagai suami, perhatian saya terhadap diri saya dan anak-anak akan terabaikan. Namun, apabila saya lebih mementingkan anak-anak saya khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak baginda Rasul sebagai suami. Jawab Ummu Hani ketika menolak lamaran kedua Rasulullah. Pinangan Rasulullah SAW pun sebenarnya dimaksudkan untuk menghibur Ummu Hani, karena dari sisi usia Ummu Hani juga sudah mulai menua. Namun Ummu Hani menolak secara halus dan Rasulullah pun mengerti dan mengurungkan niatnya. Nabi Muhammad sangat memaklumi alasan penolakan tersebut dan ia bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baiknya perempuan penunggang unta adalah perempuan suku Quraisy. Mereka memiliki sifat lemah lembut pada anaknya dan mereka pandai menjaga harta suaminya."
Jadi, Nabi Muhammad juga sangat menghormati dan memberikan pujian untuk seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, merawat dan mendidik mereka, serta tidak lagi menikah sepeninggal suaminya. Begitulah kisah singkat tentang wanita yang pernah menolak Nabi Muhammad SAW. Bukan karena tidak ingin, tetapi lebih karena ingin menjaga perasaan anak-anaknya dan juga Nabi Muhammad. Karena ia takut merasa tidak mampu menjaga amanah sebagai seorang istri dan juga sekaligus sebagai seorang ibu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.